Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 385 seekor ikan asin di dalam ring. Situ Yuanming, 33 tahun, adalah seorang ahli seni bela diri. Berafiliasi dengan Departemen Khusus Biro Perang Khusus Tiongkok, pemimpin langsungnya adalah Chu Kaiping. Master seni bela diri berusia 33 tahun adalah orang yang sangat berbakat untuk sekte seni bela diri kuno manapun. Kehidupan Situ Yuanming seperti curang sejak lahir. Dia memasuki Departemen Khusus Biro Perang Khusus di usia muda dan masa depannya tidak terbatas. Misi hari ini adalah mencegah singa perantauan merebut gelar Lion King. Situ Yuanming tetap berada di atas ring dengan sikap rendah hati, tidak mengambil inisiatif, dan dengan sengaja menghindari semua serangan. Hampir tidak ada yang memperhatikannya, dan dia benar-benar menonton pertunjukan tersebut. Saudara Yuanming, apakah Kapten punya misi? Si Wei bertanya di belakangnya. Itu benar. Situ Yuanming mengangkat kepalanya dan melirik. Matanya tertuju pada Chu Chen. Tim Chu telah menunjuk kami untuk membantu Chu Chen memenangkan kejuaraan kontes Lion King ini. Si Wei juga anggota Departemen Khusus Biro Perang Khusus. Seorang Tianxia memiliki nama yang agung. Dia berusia 25 tahun dan seorang pejuang di alam bawaan. Chu Chen, menantu dari keluarga Song yang dikejar kemana-mana, seorang Tianxia tertegun sejenak, lalu berkata, mereka berdua bermarga Chu. Mungkinkah Chu Chen ini anak haram Kapten Chu? Situ Yuanming berkata dengan tenang, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Kapten Chu. Seorang Tianxia tiba-tiba menangis dan berkata, Saudara Yuanming, saya salah. Sisi lain, kaki Song Qiu tiba-tiba terpeleset. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menangkap bambu itu tepat waktu. Xiao Qiu, kamu baik-baik saja? Tanya Chu Chen. Song Qiu kehabisan nafas. Chu Chen bisa bertahan dalam pengejaran yang intens ini, tapi dia tidak bisa. Aku tidak apa-apa. Song Qiu bersikeras dengan gigi terkatup. Chu Chen memandang Xiao Yinqi yang sedang bergegas dan matanya dingin. Dia sangat penasaran kenapa Xiao Yinqi memakan macan tutul dan berani membunuhmu di depan umum. Tapi dalam situasi ini, jelas sulit mendapatkan jawabannya. Kita sudah cukup bersenang-senang. Ayo turun. Chu Chen tidak suka berkelahi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bersaing dengan master seni bela diri. Mata Song Qiu berkilat keengganan, dan dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melirik ke titik tertinggi arena. Meskipun dia tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, sebelum kompetisi dimulai, Song Qiu masih memiliki sedikit harapan bahwa dia bisa mengikuti saudara iparnya dan berdiri di puncak ring. Bah, kamu adalah anjing tua yang menindas yang lebih muda. Jika kamu memberi adik iparku beberapa tahun lagi, dia akan bisa menghajarnya hingga berkeping-keping. Di antara penonton, telapak tangan Song Yan berkeringat sepanjang waktu. Pengejaran Xiao Yinqi terhadap Chu Chen tanpa ampun. Bahkan dia, orang yang sama sekali tidak mengerti kungfu, tahu bahwa suara potongan bambu yang patah di atas ring adalah keterpelesetan Song Qiu yang tiba-tiba menyentuh hati semua orang. Xia Bei memegang teleskopnya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Hanya ada 13 singa yang tersisa di arena.
Xia Yan menghela nafas gembira. Jika Chu Chen bisa bertahan lebih lama, dia akan masuk 10 besar. Dalam perjamuan 1000 singa dengan begitu banyak orang kuat, itu akan menjadi sebuah suatu kehormatan untuk menduduki peringkat 10 besar. Su Yuexian memandang Chu Chen dengan mata berbinar. Menantu yang baik, kamu harus bekerja keras. Song Xie yang melirik Su Yuexian. Kamu telah berubah. Senior Xiao, bunuh dia. Huang Yuheng sedang duduk di kursi roda. Dengan ekspresi ganas di wajahnya. Roh jahat memenuhi seluruh wajahnya. Dia memegang erat sandaran tangan di kedua sisi kursi roda dengan tangannya sedikit gemetar. Dia adalah pria yang sombong dengan aura yang mempesona. Tapi begitu dia jatuh ke dalam kegelapan, Huang Yuheng tidak tahan dengan kenyataan ini. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin menyaksikan Chu Chen mati dengan matanya sendiri. Di atas ring, Xiao Yinqi menginjak 9 langkah, mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala, dan mendekati Chu Chen. Mau meninggalkan ring? Oke, mati saja. Suara Xiao Yinqi terdengar di telinga Chu Chen. Kamu menolak berdagang denganku selama hidupmu. Tapi aku yakin kamu akan patuh setelah kematianmu. Suaranya dingin dan mematikan. Murid Chu Chen menyusut. Dia tidak mengerti apa maksud Xiao Yinqi. Namun, serangan Xiao Yinqi telah tiba. Dan Chu Chen tidak bisa tidak memikirkannya. Pada saat kritis, cahaya keemasan menyala. Ledakan. Singa-singa itu saling bertabrakan dengan keras. Ledakan itu seperti percikan api yang menghantam bumi. Semua orang bingung, tidak bisa mempercayai mataku. Tepat ketika Chu Chen hendak dikejar dan dipukul oleh singa keluarga Huang, seseorang justru turun tangan. Siapa itu? Banyak mata langsung tertuju padanya. Suara pembawa acara di tempat kejadian berseru lebih langsung. Mari kita lihat apa yang terjadi. Singa keluarga Huang dihentikan oleh seekor singa misterius. Dari mana asal-usul singa emas misterius ini? Mohon tunggu sebentar. Saya masih menyimpannya di sayap tangan. Tidak ada informasi tentang singa ini. Sebelum dia mengambil tindakan, dia adalah singa biasa. Tetapi dia mampu memblokir serangan penuh singa keluarga Huang. Sungguh menakjubkan. Tidak biasa. China terlalu menakutkan. Serp. Singa liar Afrika, semakin menggigil. Tak hanya pembawa acara, penonton yang berada di lokasi pun tidak memiliki kesan terhadap singa emas tersebut. Bagaimana dia bisa berkeliling sekarang? Ya Tuhan, jika dia tidak mengambil tindakan, saya tidak akan tahu ada singa emas di atas ring. Tuannya benar-benar rendah hati. Gong Changhong melirik Chu Kaiping, pria anggun di sampingnya, dan tersenyum tipis. Meskipun dia tidak mengetahui niat Chu Kaiping melakukan ini, dia yakin singa emas ini diciptakan oleh Chu Kaiping. Di atas ring, Chu Chen memandang singa emas dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka ada seseorang yang akan membantunya saat ini. Sebelum Chu Chen dapat berbicara, Xiao Yinqi sudah berteriak dingin dengan suara rendah, "Siapa kamu?" Seorang ahli seni bela diri yang agung, di arena di mana semua orang menonton, mengejar seorang junior yang bahkan bukan bawaan. Situ Yuanming menggelengkan kepalanya beberapa kali. Saya tidak tahan. Ekspresi Xiao Yinqi menjadi gelap. Itu adalah dendam pribadi antara aku dan dia.
Xiao Yinqi menekan amarah di dalam hatinya. Jika bukan karena tindakan si Tu Yuanming barusan yang membuat Xiao Yinqi menyadari bahwa pihak lain juga seorang ahli seni bela diri, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara. Si Tu Yuanming merenung sejenak dan berkata, "Saya tidak peduli." Xiao Yinqi mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba mulai bergerak di sekitar si Tu Yuanming dan menyerang Chu Chen. Si Tu Yuanming telah lama memperhatikan tindakan Xiao Yinqi dan langsung mencegatnya. Pertarungan antara master seni bela diri dimulai dalam sekejap. Situasi di atas panggung tiba-tiba berubah. Chu Chen bebas. Dia melingkarkan dirinya di atas bambu dan menyaksikan pertempuran antara Xiao Yinqi dan si Tu Yuanming. "Kakak ipar, apakah kamu mengenal orang itu?" Song Qiu juga kembali sadar saat ini. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar buta akan hal itu? Song Qiu tertegun sejenak, lalu tertawa gembira. "Bagus," pembalasan Xiao Laogo. Pengejaran di atas ring berakhir, dan Xiao Yinqi terjerat oleh seekor singa misterius yang awalnya biasa saja. Adegan ini membuat semua orang di keluarga Huang terlihat gelap dan murung, terutama Huang Yuheng yang dadanya gemetar karena marah menatap Huang Yuheng, takut Huang Yuheng tidak akan bisa bernapas sekaligus. "Sialan, siapa yang membantu Chu Chen?" Huang Yuheng mengertakkan gigi. Di sisi lain, Zhao San juga terlihat marah, melihat Chu Chen di atas ring dengan ekspresi yang sangat cemburu. Bang 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 bang, saat Xiao Yinqi dan si Tu Yuanming bertarung sengit, hanya 8 singa terakhir yang tersisa di atas ring. Raja Singa Amerika Selatan Zhao Fangquan bertempur sengit melawan Raja Singa Lingnan Lin Yan. Juara sebelumnya Tian Baiwang sendirian bertarung melawan Singa Mabuk Australia Tuan Trump dan Raja Singa Elro dari Eropa. Singa keluarga Huang bertarung melawan Singa Emas yang biasa-biasa saja dan misterius. Yang terakhir adalah Chu Chen yang sedang menonton pertempuran. Keinginan Chu Chen menjadi kenyataan. Song Yan tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar sedang menonton pertunjukan. "Kamu bilang saat ini, jika saudara Chen bergegas memetik daun hijau, Xia Bei punya ide berani lainnya. Kemudian dia akan dipukuli sampai mati." Xia Yanhuan berkata, "Meskipun Raja Singa ini bertarung, mereka tidak akan pernah melihat Chu Chen mendapat keuntungan. Jika Chu Chen naik, mereka pasti akan menghentikan pertarungan. Kirimkan Chu Chen turun dulu." Sorakan dan teriakan penonton kembali mencapai klimaks. Dalam kebanyakan kasus, mata Chu Chen masih tertuju pada singa emas yang bertarung sengit dengan Xiao Yinqi. Dia juga samar-samar menebak identitas singa emas ini. Apakah karena suster tahu, Chu Chen tidak bisa tidak menebak. Lagi pula, jika pihak lain adalah seseorang yang diatur oleh Biro Perang Khusus dan membantunya sekarang, dia pasti ada hubungannya dengan Sister Tao. "Kakak ipar, apa pendapatmu tentang pertempuran ini?" Song Qiu duduk di atas bambu di sebelah Chu Chen dan melihat ke lokasi pertempuran. Banyak penonton yang tertawa terbahak-bahak saat melihat postur duduk Chu Chen dan Song Qiu. Chu Chen sepertinya tiba-tiba ditinggalkan dalam kedinginan. Sekilas terlihat seperti singa yang tertidur di atas ring. Ini sangat menyenangkan. Namun, beberapa orang mengkritiknya. Seorang pemimpin di panggung utama berkata dengan marah,
Bagaimana ini bisa menjadi permainan anak-anak di arena? Terlalu tidak kompetitif. Setelah kita turun, kita harus mengkritik serius singa dari keluarga Song ini. Pemimpin lainnya juga berbicara dengan suara yang dalam. Ini bukan singa, dia jelas ikan asin, kata Chu Kaiping sambil tersenyum. Gong Changhong tercengang, dia belum pernah mendengar lelucon Chu Kaiping seperti ini. Dia tahu bahwa dua pemimpin pertama benar-benar mengkritik, tetapi Chu Kaiping jelas melakukannya dengan sedikit ejekan. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara bambu pecah di dalam ring. Terdengar teriakan seru dari penonton. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, pupil matanya sedikit menyusut. Orang yang dirobohkan adalah Lin Yan, Raja Singalingnan. Bagaimanapun, kekuatannya masih sedikit lebih rendah. Dengan satu gerakan ceroboh, Zhao Fangquan menangkap kekurangannya dan menembaknya jatuh 10 meter sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Zhao Fangquan tidak terburu-buru untuk bergegas, tetapi menundukkan kepalanya, tersenyum dengan jijik, dan di bawah suara gong dan genderang, dia mengguncang dan memprovokasi beberapa kali dalam bahasa barongsai. Tiba-tiba muncul ledakan ketidakpuasan dari seluruh penjuru. Terlalu sombong, Raja Singa Amerika Selatan ini. Sayang sekali Master Lin bukanlah lawannya. Tuan Lin, lawan dia. Ada juga tepuk tangan dari para pendukung Zhao Fangquan. Bagus sekali. Keluarga Zhao memiliki seorang putra yang kuat di segala arah. Zhao Fangquan sangat tampan. Lin Yan mengangkat kepalanya, merasakan provokasi lawan, mengertakkan gigi, melompat, dan menyerang ke depan lagi. Namun, dia sudah terluka, dan bukan tandingannya Zhao Fangquan. Dia akhirnya dikeluarkan dari ring oleh Zhao Fangquan, dan seteguk darah menodai tanah menjadi merah. Kejuaraan itu milik Amerika Selatan. Zhao Fangquan tersenyum dengan arogan. Seruan dan keributan kembali terdengar dari penonton. Situ Yuanming tiba-tiba mengubah gerakannya dan mendorong Xiao Yinqi mundur hingga jarak tertentu. Selama aku di sini, kamu tidak dapat menyentuh Chu Chen hari ini. Situ Yuanming memandang Xiao Yinqi. Jika aku jadi kamu, turunlah sendiri dan selamatkan mukamu sendiri. Bab 386 memenangkan kejuaraan ekspresi Xiao Yinqi muram. Dia telah menghitung segalanya. Tetapi tanpa diduga, Cheng Yaojin bergegas keluar di tengah jalan. Kekuatan lawan bahkan lebih baik darinya. Jika dia benar-benar bertekad untuk menghentikannya berurusan dengan Chu Chen, dia benar-benar tidak punya cara. Kecuali, Xiao Yinqi menatap Situ Yuanming dengan mata dingin, dan untuk sesaat, dia berkata perlahan, "Ku bilang, ini hanya dendam pribadi antara aku dan Chu Chen." Situ Yuanming menggelengkan kepalanya sedikit, artinya jelas. Kalau begitu kamu mungkin tidak bisa menghentikanku. Xiao Yinqi tiba-tiba bergegas keluar dengan barongsai, seperti singa turun dari gunung, dan menerkam Situ Yuanming. Di tengah kilat dan batu api, seekor ular hitam kecil tiba-tiba terbang keluar dari mulut singa dan terbang menuju Situ Yuanming dengan kecepatan kilat. Murid Chu Chen tiba-tiba menyusut, ular roh penyihir hitam? Tokoh kedua dari sekte Qingyang, yang dikenal sebagai sekte ortodoks, sebenarnya mengetahui ilmu sihir sekte penyihir hitam.
Chu Chen sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa Xiao Yinqi ingin mendapatkan seni ajaib 9 sekte misterius yang telah dia pelajari. Saat ular roh penyihir hitam terbang, mata Situ Yuanming menjadi dingin, dan belati muncul di telapak tangannya, dengan kilatan cahaya. Ular roh penyihir hitam dipotong menjadi 2 bagian. Situ Yuanming berdiri dan mengambil inisiatif untuk melawan Xiao Yinqi. Ekspresi Xiao Yinqi sedikit berubah. Dia sudah lama tidak terkena keajaiban Qimen. Dia berpikir bahwa ular roh penyihir hitam dapat membuat Situ Yuanming lengah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Tak lama kemudian, serangan Situ Yuanming menghantam Xiao Yinqi seperti badai yang dahsyat. Xiao Yinqi tidak berani menganggap entengnya dan merespons dengan seluruh kekuatannya. Bang, 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 kungfu sekolah Qing Yang bagaikan 9 matahari yang terik. Namun saat ini Situ Yuanming bagaikan raksasa, memegang anak panah di tangannya dan menembakkan terik matahari. Ini adalah master seni bela diri sejati. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menyaksikan pertarungan antara Situ Yuanming dan Xiao Yinqi. Dia merasakan pencerahan di dalam hatinya bahwa dia bisa langsung masuk ke dunia bawaan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yinqi pada akhirnya melakukan gerakan yang tidak disengaja dan langsung dikeluarkan dari ring oleh Situ Yuanming. Hampir di saat yang sama, pertarungan antara Tian Baiwang, Tuan Tram dan Elro juga berakhir. Bagaimanapun, juara bisnis Tian Baiwang tidak mampu mengalahkannya dengan 2 tinju, dan dijatuhkan dari ring oleh 2 Raja Singa. Terjadi keributan di lapangan. Tian Baiwang adalah favorit besar. Selain Zhao Fangquan, dia seharusnya menjadi yang terkuat. Tanpa diduga, dia dikepung. Hanya tersisa 5 singa di atas ring. Raja Singa Amerika Selatan Zhao Fangquan, Singa Mabuk Australia Tuan Tram, Raja Singa Eropa Elro, dan Singa Emas untuk sementara disebut Raja Singa Tiongkok, dan Raja Singa Ikan Asin, Chu Chen. Chu Chen hampir membuatku tertawa sampai mati. Dia telah dikejar dari awal. Dan sekarang orang yang mengejarnya telah terlempar dari ring, tapi dia masih baik-baik saja. Wajah semua orang di keluarga Huang menjadi gelap. Bahkan Xiao Yinqi gagal. Bukankah nyawa Chu Chen harus dipotong? Gumam Huang Jianghong sambil memegang erat botol mata air Nongfu di tangannya. Nasib buruk macam apa yang dia alami sehingga seseorang benar-benar membela dia. Hari ini semua orang dari keluarga Huang datang untuk melihat jatuhnya Chu Chen. Tapi pada akhirnya Xiao Yinqi lah yang dikeluarkan dari peron. Xiao Yinqi telah mengambil singa itu dan menjatuhkannya ke tanah. Dia berdiri di sana, melihat ke atas, dengan ekspresi muram di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Chu Chen, aku tidak percaya dia bisa melindungimu sepanjang waktu. Xiao Yinqi mengambil keputusan. Karena dia tidak bisa membunuh Chu Chen di pesta 1000 singa. Kapanpun di masa depan bisa jadi kematian Chu Chen. Secara keseluruhan, Chu Chen harus mati. Di atas ring, selain Chu Chen, masing-masing 4 singa berdiri di posisinya. Pertarungan terakhir di antara mereka akan mulai memperebutkan gelar terakhir Lion King. Adapun Chu Chen, dia untuk sementara diabaikan.
4 sisanya adalah ahli seni bela diri. Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan gelar Lion King pada akhirnya. Masuklah naga. Pertarungan antara naga dan harimau akan segera dimulai. Pertempuran akan segera pecah. Zhao Fangquan memimpin dan bergegas menuju situ Yuanming dengan suara gong dan genderang. Seperti yang diharapkan dari Zhao Fangquan, dia langsung memilih lawan yang paling kuat, Raja Singa Tiongkok yang misterius. Suara pembawa acara terdengar keras. Saya tidak tahu tentang pertarungan antara mereka berdua. Suara pembawa acara terdiam. Detik berikutnya dia berteriak, "Apa yang terjadi?" Singa mabuk Australia, Tuan Trung, juga melancarkan serangan terhadap Raja Singa Tiongkok. Ada juga Lion King Eropa, tujuannya juga Lion King China. Terjadi keributan di tempat kejadian, bergema di langit. Ketiga Raja Singa tersebut sebenarnya melancarkan serangan terhadap Raja Singa Tiongkok pada saat yang bersamaan. Terlalu tidak tahu malu. Tidak tahu malu, 3 lawan 1. Mereka jelas ingin menjatuhkan Raja Singa Tiongkok terakhir dari ring. Yah, Chu Chen tidak masuk hitungan. Jika kejuaraan terakhir hegemoni Lion King yang diadakan di China jatuh ke tangan negara lain, banyak orang mengepalkan tangan dan berteriak dengan marah, "Tidak adil." Di panggung utama, Gong Changhong jelas tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah, dan tanpa sadar dia menatap Chu Kaiping. "Mari kita lihat dulu," kata Chu Kaiping. Pertempuran telah dimulai. 3 singa mengepung situ Yuanming sendirian dan melancarkan serangan kekerasan. Di antara penonton, Jiang Yingtao juga menyaksikan adegan ini, dan ada banyak anggota yang juga berasal dari Biro Operasi Khusus. Mata mereka terkejut dan ekspresi mereka berapi-api. Inilah kekuatan orang kuat dari Departemen Khusus Biro Operasi Khusus. Dengan kekuatannya sendiri, ia mampu melawan ketiga Raja Singa sendirian dan tetap tidak memiliki kerugian. Pada saat ini, tuan rumah juga bereaksi dan berkata, "Saya dapat memahami tindakan ketiga Raja Singa. Bagaimanapun, Raja Singa Tiongkok adalah ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Jika mereka tidak bergabung untuk menghadapi Tiongkok Lion King, tidak akan ada peluang untuk memenangkan kejuaraan. Namun, tampaknya hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Soalnya, bahkan dalam menghadapi serangan gabungan ketiga Raja Singa, Lion King Tiongkok tidak melakukannya mundur sama sekali. Ini adalah kekuatan super yang nyata." Penonton bersorak memekakkan telinga. "Anzi, ikuti aku." Mata situ Yuanming penuh semangat juang saat ini. Misinya adalah mencegah Raja Singa luar negeri memenangkan kejuaraan. "Oke," seorang Tianxia menjawab. "Saudara Yuanming, silakan mulai penampilan Anda." Seorang Tianxia tidak terburu-buru. Dia mengetahui kekuatan situ Yuanming. Situ Yuanming memasuki ranah master seni bela diri pada usia 30. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah bertemu dengan 3 master seni bela diri yang kuat selama misinya mengepungnya dan semuanya dikalahkan oleh situ Yuanming. Meskipun 3 Raja Singa di depan mereka mendominasi satu sisi, pada kenyataannya, beberapa pria yang benar-benar kuat benar-benar tidak mencolok. Meskipun orang-orang seperti Zhao Fangquan memiliki tingkat kekuatan tertentu, reputasi mereka lebih banyak, faktor yang menciptakan sensasi.
Ledakan, ledakan, ledakan. Selama pertarungan antara 4 ahli bela diri yang hebat, seluruh arena tampak berguncang dengan bambu patah dan tumbang dari waktu ke waktu. Singa menari dengan liar dan menggunakan semua triknya. Zhao Fangquan dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan 3 orang tidak dapat mengalahkan Raja Singa Tiongkok. Jangan menahan diri lagi dan keluarlah. Zhao Fangquan adalah orang pertama yang berbicara dan pada saat yang sama meningkatkan serangannya. Dengan sekejap, bambu yang diduduki Chu Chen patah. Chu Chen menghela nafas dan hanya bisa berpindah tempatnya dan terus menonton pertempuran. Situ Yuanming tiba-tiba melompat tinggi, dan hampir di saat yang bersamaan, ketiga Raja Singa itu juga melompat menjauh dan menerkam Situ Yuanming. Situ Yuanming mendengus dingin dan mengusirnya. Elro dikenal sebagai petir Eropa, kakinya seperti kilat dan dia telah menyerang ke arah Situ Yuanming. Tabrakan hebat antar kaki, Elro tiba-tiba berteriak, tidak bisa mengelak, dan terjatuh kembali dengan keras. Terdengar seruan seru dari penonton, dan banyak penonton yang heboh. Seperti yang diharapkan dari Raja Singa Tiongkok kita. Pukul dia, kaki Situ Yuanming seperti angin, memukul mundur ketiga Raja Singa pada saat yang bersamaan. Setelah ketiga Raja Singa menstabilkan tubuh mereka menerkam lagi. Jika mereka tidak bisa mengalahkan 3 lawan 1, gelar Lion King mereka yang terkenal di dunia akan menjadi lelucon. Ketiga Raja Singa memahami hal ini dan melancarkan serangan terkuat pada saat yang bersamaan. Situ Yuanming sepertinya berada di tengah pusaran air. Ambil napas dalam-dalam. Situ Yuanming juga meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Serang langsung, bang, 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 di kawasan ini, bambu di segala penjuru patah. Tiongkok bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Situ Yuanming meninju Trump menjauh dari ring, dan langsung jatuh ke tanah. Mata semua orang berbinar. Raja Singa Tiongkok akan menang. Hati Gong Changhong yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. 2 singa yang tersisa bergabung, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan Raja Singa Tiongkok. Kapten Chu, bawahanmu ini akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran, kata Gong Changhong sambil tersenyum. Saudara Chen, aku hanya berada di 4 besar. Xia Bei tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh. Saat ini, tidak banyak orang yang menyadari bahwa Chu Chen masih menjadi singa asin di atas ring. Di atas ring, pertarungan berlanjut. Setelah Trump terlempar dari ring, Zhao Fangquan dan Elro menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun dari segi kekuatan, dia jauh dari lawan Situ Yuanming. Dengan keras, Elro terlempar dari ring. Saudaraku Chen, 3 teratas. Perhatian Xia Bei tertuju pada Chu Chen. Di atas ring, Zhao Fangquan tidak punya jalan keluar. Saya pikir pertarungan Lion King adalah hal yang pasti. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Lion King Tiongkok yang misterius akan muncul begitu saja. Zhao Fangquan menerkam. Keduanya bertarung sengit bersama. Setelah lebih dari 10 ronde, Zhao Fangquan terlempar. Situ Yuanming memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang Zhao Fangquan di udara. Adegan ini membuat banyak orang yang hadir terbelalak. Posisi di mana Situ Yuanming terbang sudah jauh dari ring.
Zhao Fangquan ditendang tanpa perlawanan apapun, tetapi tidak ada dukungan di bawah kaki si Tu Yuanming. Brengsek, ini akan, astaga, diiringi seruan yang luar biasa. Raja Singa Tiongkok yang misterius juga jatuh ke tanah. Seluruh lapangan Haixinsa menjadi sunyi senyap. Aturan perjuangan hegemoni Lion King adalah mereka yang gagal akan tersingkir. Maksudnya itu apa? Xia Bei berdiri dan melihat satu-satunya ikan asin di atas seling. Bukan, satu-satunya singa. Saudara Chen, memenangkan kejuaraan, banyak orang langsung bingung. Segera, semua mata tertuju pada Chu Chen. Chu Chen terlalu malu untuk duduk lebih lama lagi, jadi dia berdiri dan menggelengkan kepala singanya beberapa kali. Sial, omong kosong macam apa ini? Saingan kuat untuk hegemoni akan menguntungkan Chu Chen. Serangan Raja Singa Tiongkok pada akhirnya terlalu tergesa-gesa. Selamat Chu Chen, senang menjadi Raja Singa. Di atas seling, Chu Chen juga sadar. Ahem, Xiao Qiu, bagaimana menurutmu? Mata Song Qiu penuh kegembiraan. Tentu saja aku akan memetik daun hijau. Hahaha, makan ayam saja tetap makan ayam, tentu saja. Yakin, kami adalah juaranya. Chu Chen dan Song Qiu mencapai puncak dan melompat, bersambung.